Jadi kenapa menirukan gerakan motorik-motorik kasar, halus, oral ini kita perlukan? Karena kita nanti kalau mengajarkan kata kerja apapun, anak harus bisa melakukan dulu. Jadi dia merasakan apa toh yang dimaksudkan oleh dengan berjalan. Jalan kaki. Nah, ini jalan. Lompat, dia akan harus bisa melakukan itu, melakukan gerakan-gerakan itu. Jadi dia bisa membedakan, kata kerja itu sesuatu yang berproses. Gitu ya. Terus dia yang dikuasai anak itu adalah kosakata reseptif. Misalnya benda-benda yang disukai anak dan kata kerja. Ini maksud saya gini, sebelum kita mau mengajarkan ini, kita punya list kosakata yang disukai anak. Ya, itu bisa kata benda, bisa kata kerja. Jadi sebelum kita ngajarkan itu ya kita awur-awuran milih apa ya, benda apa yang harus kita ajarkan. Kata kerja apa yang kita ajarkan. Jadi kata benda dan kata kerja itu Anda harus punya list kata benda yang pasti akan dipakai anak sehari-hari. Seperti handuk. Dia kalau mandi pasti pakai handuk kan? Terus kata kerja yang sehari-hari juga apa? Mandi. Dia juga akan ngomong mandi. Jadi ngapain saya mengenalkan kosakata yang dia tidak akan lakukan atau dilakukan tapi bukan oleh dia. Seperti yang saya ngomong setir mobil. Setir mobil itu dia nggak mungkin ngelakuin saat ini. Nanti kalau semuanya kosakata yang sudah dilakukan oleh anak itu dia sudah punya semua. Nah, kita mulai mengajarkan kosakata yang di luar dirinya, gitu ya. Tujuan penguasaan kosakata reseptif itu sebagai dasar anak melakukan komunikasi satu arah. Jadi komunikasi satu arah adalah komunikasi dari orang-orang sekitar ke anak. Tanpa kosakata reseptif, anak kesulitan mengerti instruksi sehingga tidak dapat menjalankannya. Oke, kayaknya ini pasti ngerti lah ya. Kalau anak ini nggak ngerti, nggak ada kosakatanya sama sekali, bagaimana kita mau melakukan komunikasi ke anak? Sedangkan anak tidak tahu tidak punya kosakata apapun. Jadi kita tidak mungkin melakukan komunikasi dengan anak ini. Ya. Membuat anak paham pengertian tentang kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Nah, kosakata reseptif itu bisa kata benda, bisa kata kerja, bisa kata sifat. Ya. Nah, ini bisa membuat nanti bisa kita mixkan. Maksudnya kata sifat dan kata benda. Itu jeruk kuning, jeruk orange. Gitu ya. Nah, itu sudah mix kan. Kata benda dan kata kerja juga bisa. Kata kerja dan kata benda. Tendang bola, lempar bola. Nah, itu nanti komunikasi di mix 3, kata benda, kata kerja, kata sifat. Tendang bola merah. Nah, itu kata-katanya akan semakin panjang. Frasenya, frase. Kita masih belum ngomong kalimat ya di sini. Frase itu terdiri dari beberapa kata di mana masih belum bentuk kalimat, tetapi itu kata-kata gabungan kata-kata itu menerangkan keadaan benda tersebut dengan lebih detail lagi. Kalau kita ngomong bola, macam-macam bola lah. Bola merah, hanya bola yang warnanya merah. Nah, terus diapain bolanya? Tendang bola merah. Bola merah ditendang. Nah, lama-lama pengertian anak itu lebih spesifik, tidak cuma bola tok, gitu loh. Jadi untuk anak orang tua nanti yang udah tahu, anak saya sudah ngerti bola. Nah, kalau bola aja tapi tanpa pernah dimix dengan kata kerja sama kata sifat, berarti anak kita kan nggak maju. Padahal nanti kalau
di dunia nyata itu gabungan dari ketiga kata benda, kata kerja, dan kata sifat itu sangat banyak kita lakukan. Ambil sendok besar. Oke, jadi hal-hal ini pasti akan terpakai. Jangan khawatir. Pasti kalau anak ibu sudah bisa kata benda, kata kerja, kata sifat dengan semua yang ada di kehidupan sehari-harinya, kita lebih enak berkomunikasi dengan anak, dan anak juga nggak akan marah-marah terus. Ya, nanti sesudah itu kita ajarkan keterangan tempat. Kalau dia maunya ke mall, Bu, dia pasti marah-marah karena nggak bisa ngomong ke kita mall A gitu. Dia mau kita ke mall A, dia bisanya ngambil kunci mobil kasih kita, kunci mobil kasih kita, tapi kita nggak tahu mau kemana. Nah, itu marah-marah lagi, Mas Yan. Nah, tapi sementara dengan ini pun untuk yang sehari-hari, benda-benda yang terlihat, anak-anak ini atau benda-benda yang ada di rumah, anak-anak ini sudah tidak akan marah-marah lagi. Itu ya. Tujuannya di sini juga membuat behavior-nya juga bagus. Jadi anak-anak itu sudah nggak frustasi lagi, orang-orang di sekitarnya mengerti apa yang dimaui dia, dan di kita ke dianya juga bisa. Oke. Kata benda reseptif, ini belum selesai. Sebagai modal lanjutan untuk melakukan komunikasi dua arah, baik secara verbal dan nonverbal. Nah, ini kayaknya Anda udah tahu lah. Pasti Anda tahu bahwa kosakata reseptif itu nanti digunakan untuk satu arah dan dua arah. Dua arah waktu dia ngomong ataupun dia memberikan gambarnya ke kita. Nah, kata benda reseptif yang diberikan meliputi dua macam kategori. Ya, satu, kalau kita mau mengajarkan pertama kali seperti yang tadi saya bilang ada kata benda. Kata benda apa yang harus diajarkan? Kata benda tentang benda-benda yang biasanya digunakan atau dikonsumsi, sangat disukai anak dan mempunyai arti positif bagi anak. Mestinya gini, susu. Kita membayangkan semua anak pasti suka susu ya. Anak sangat suka, mau minum kapanpun dan selalu mencarinya. Nah, tapi ada juga anak-anak yang nggak suka susu. Ya, mungkin anak-anak ini punya problem digestion dengan susu karena setiap sakit minum susu dia selalu diare. Jadi kalau dia ngomong susu, kita ngomong susu bagi dia itu bukan suatu benda yang positif artinya bagi anak. Karena dia punya pengalaman yang nggak enak sama susu. Jadi untuk anak-anak yang nggak suka susu, janganlah diajarkan susu dulu. Nah, itu maksud saya, ya. Jadi tiap anak nggak sama. Yang mau diajarkan, ajarkan benda-benda yang disukai anak yang mempunyai arti positif bagi anak. Untuk anak-anak yang nggak suka makan, sementara jangan diajarkan makanan-makanan yang berhubungan dengan makanan, mestinya sendok, garpu, buah-buahan yang dia selalu menolak dan dijejelin sama mamanya terus karena kita tahu bahwa ini bagus nak buat kamu, tapi bagi anak dia sudah lihat benda-benda itu mungkin sudah freak out gitu ya, apa yang namanya ya, sudah pokoknya nggak ada arti yang positif buat anak gitu. Jadi ini benda-benda itu harus Anda pilih. Jangan nyontek sama orang tua lainnya dan tanya, kamu ngajarin anakmu pakai benda apa aja? Tidak, karena untuk benda pertama, Anda yang tiap anak nggak sama. Harus spesifik benda-benda yang disukai anak. Ini saya katakan seperti ini, kalau kita tidak mau gagal total. Jadi kalau kita cuma ngikutin aja, biasanya yang diajarkan
susu, padahal anak ibu lebih suka minum air. Ada anak yang suka minum air sampai 1 hari minumnya berapa liter. Tapi kalau minum susu, wow, harus bertengkar duluan, berkelahi sama anaknya untuk dia mau minum susu. Oke, jadi ini semua tips-tips di sini. Kenapa saya beritahu seperti itu supaya kesempatan Anda untuk sukses mengajar anak kita itu besar. Nah, jadi saya juga pengen mendengar yang saya sharingkan ini benar-benar bisa dilakukan oleh ibu dan bapak di rumah. Kalau kayak seperti puzzle, anak sangat suka main puzzle. Bila main hanya mau main puzzle. Anak nampak sangat suka pasang puzzle. Nah, Anda boleh kenalkan puzzle. Jeruk, anak sangat suka dengan makan jeruk. Nah, selalu dia minta mencari di lemari es dan saat ke supermarket nah itu Anda bisa melihat anak-anak ibu itu yang bergeraknya kemana, sukanya ngambil apa. Itu yang kata benda yang dikenalkan dulu ya. Kata benda yang tidak familiar dengan anak dan tidak pernah digunakan anak seperti taplak meja, toples kue. Fase ini diberikan pada saat pemberian benda-benda yang familiar bagi anak dan sudah dikuasai. Jadi yang pertama benda-bendanya, yang kedua adalah benda-benda yang berhubungan dengan benda-benda yang disukai itu. Seperti anak itu mungkin sukanya kue. Jadi kita perkenalkan setelah kuenya bisa, ya toples kuenya. Nah, anak ini suka makan. Di atas meja makannya ibu atau ibu selalu ada taplak mejanya. Nah, kita bisa kenalkan taplak mejanya karena dia selalu kalau makan selalu kan pasti berhubungan dengan taplak meja. Ya, itu dua kata benda, satu yang berhubungan langsung, yang kedua tidak berhubungan langsung. Ya, tetapi masih berhubungan dengan sesuatu yang disukai anak. Oke. Wow, bentar. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih benda-benda yang dijadikan pengenalan kosakata reseptif. Ya, ini tadi sudah bahwa seperti susu, jangan kenalkan ke anak yang tidak minum susu, sendok jangan dikenalkan anak-anak yang tidak suka makan, puzzle jangan dikenalkan untuk anak-anak yang tidak main puzzle. Bila ada benda, makanan atau minuman yang hendak dipilih untuk dikenalkan sebagai reward, tapi ternyata mempengaruhi perilaku anak, misalnya menyebabkan hiperaktif. Meskipun anak sangat menyukainya, orang tua bisa mempertimbangkan untuk menempuh cara mengurangi efek tersebut. Salah satunya dengan cara BICOM. Jadi gini, kita membicarakan ini pada waktu kita mengenalkan benda atau makanan, minuman yang sangat disukai anak. Nah, tapi kita tahu setelah makan itu anak kita jadi error. Nah, padahal kita mau mengenalkan benda makanan atau minuman tersebut. Jadi kalau untuk orang tua yang ikut BICOM, maka ada opsi sebelum mengenalkan benda tersebut, ibu minta di BICOM dulu supaya pada waktu karena kita nanti waktu mengenalkan anak harus ikut juga merasakan makanan tersebut. Nah, kalau makanan tersebut nanti menjadikan anak-anak ini jadi error, lebih baik di BICOM dulu, ya. Ini biasanya orang tua sudah tahu kalau anak saya kena itu, waduh, nggak berapa lama anak saya akan jadi hiperaktif atau nggak bisa tidur. Nah, seperti itu bisa jangan terus nggak bisa, saya nggak bisa mengenalkan benda-benda yang disukai dia karena nanti dia jadi error. Nah, jadi Anda punya solusinya dengan BICOM, ya.
Contoh, sekarang bagaimana mengenalkan kata susu ya. Umpamanya anak ini sangat senang susu. Jadi kita memilih kata susu untuk dikenalkan ke anak. Nah, jadi di sini kita mengenalkan kata sorry. Ini jeruk. Pertama jeruk. Maaf saya contoh sebentar kok bisa maaf. Ini melompatnya terlalu banyak ini. Sekarang nomor 7 ya. Halaman 7. Saat orang tua memperkenalkan benda yang disukai anak. Terlebih dahulu sebelum diberikan ke anak dilakukan dengan cara melibatkan 5 sensori yaitu auditori, visual, taktil, auditori pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, penciuman. Nah, jadi gini, apapun kata benda, apalagi benda pertama yang mau kita kenalkan ke anak ya, kita harus mengenalkan, biasanya kita cuma memperlihatkan. Oke, saya lihatkan ini jeruk ya. Saya lihatkan jeruk dengan memberitahu jeruk. Nah, itu cuma dengan pendengaran dan penglihatan. Nah, untuk membuat jeruk ini gampang diingat oleh anak, Anda harus menambahkan atau melibatkan sensori lainnya, yaitu sensori peraba, perasa, dan penciumannya.